Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang berkaitan dengan masalah adzan dan juga iqamah. Pada pertemuan kemarin kita telah menyebutkan tentang yakni keutamaan adzan. Bahwasanya adzan memiliki keutamaan yang sangat besar. Demikian juga pahala yang sangat agung. Maka pada malam hari ini kita ini akan membahas tentang masalah yakni syurutul muadzin wal adzan. Jadi syarat-syarat muadzin dan juga adzan. Adzan memiliki syarat-syarat yang berkaitan dengannya. Demikian juga syarat-syarat yang berkaitan dengan masalah yakni muadzin. Yang pertama adalah hendaknya adzan itu yakni dilakukan dengan murattab, yakni berurutan. Yakni dimulai dengan takbir, kemudian tasyahud, kemudian hayyalah, yakni hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kemudian berikutnya juga yakni takbir. Kemudian kalimat tauhid. Seandainya adzan ataupun iqamah ini tidak berurutan, maksudnya terbalik-balik, maka ini tidak sah. Karena adzan ini merupakan ibadah yang sudah demikian ini urutannya, maka wajib untuk dikerjakan sebagaimana yakni adzan itu datang sesuai dengan yang disebutkan oleh atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau yang dilakukan ketika pada zaman Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun ay mardud." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami, maka amalan itu akan tertolak. Kemudian yang kedua, ayakuna mutawalian, yakni tidak ada jeda yang sangat panjang antara kalimat-kalimat di dalam adzan, antara satu dengan yang lainnya. Adapun seandainya orang yang adzan kemudian di tengah-tengah adzan kemudian dia bersin, maka yakni hal semacam ini tidak mengapa. Jadi dia tetap melanjutkan apa yang telah diucapkan sebelum dia bersin, karena ini adalah di luar yakni kehendaknya. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya adzan ini dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat.
berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila telah datang waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu azan untuk kalian. Jadi ini azan dikumandangkan ini setelah masuk waktu sholat. Adapun azan sebelum fajar, maka ini bukanlah azan untuk sholat subuh, akan tapi azan untuk membangunkan orang yang tidur, atau agar orang yang melakukan qiyamul lail ini bisa kembali ke keluarganya. Nah, maka di sini sekali lagi muadzin ini senantiasa memperhatikan waktu. Jadi tidak dia azan kecuali memang betul-betul sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang keempat, yakni hendaknya di dalam azan tidak ada lahan. Lahan yaitu kayak kemarin kita sebutkan, jadi sesuatu yang bisa mengubah makna, makna daripada ucapan azan itu sendiri, dan yang hal itu bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, sehingga tadi artinya ini bisa berubah. Bagaimana kita sebutkan, seandainya seorang muadzin mengucapkan Allahu Akbar, barnya panjang, maka ini tidaklah sah, tidak boleh, karena ini telah mengubah maknanya. Jadi kalau akbar ini artinya Allah Maha Besar, kalau akbar panjang maka ini adalah kayak bagaimana apa? Kayak macam kendang. Jadi artinya berubah. Makanya tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, yakni ra'u sauti bil adzan, yakni meninggikan suara ketika adzan. Karena seorang muadzin seandainya dia merendahkan suaranya, di mana tidaklah mendengar suaranya kecuali hanya dirinya saja, maka tentu ini maksud disyariatkannya adzan tidak tercapai. Tidak tercapai. Ya, ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Fal yu'adzin lakum ahadukum." Tidaklah salah seorang di antara kalian adzan untuk kalian. Ini mengisyaratkan bahwasanya hendaknya adzan itu dilakukan dengan meninggikan suara, agar yang lain pun bisa mendengar adzan tersebut. Sehingga jadi tujuan disyariatkannya adzan ini tercapai, ini untuk memberitahukan kepada yang lainnya. Jadi seandainya yang adzan ini dengan suara yang keras, maka ini ada tentu lebih afdol. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak jadi ada dengan pengeras suara, Kemudian kalau seandainya listriknya mati begitu, apakah tidak adzan? Karena nggak ada suara, nggak ada pengeras suara, mati gitu, dia tetap adzan. Ya kalau bisa, kalau seandainya dia ketika memang mati, nggak ada, mati lampu atau listriknya mati, maka ini bisa aja kalau dia mencari tempat yang tinggi, bagus. Ya, tempat yang tinggi, kemudian adzan, dikumandangkan adzan di situ. Misalkan kalau situ kemungkinan untuk bisa naik ke bagian yang tinggi dari masjid itu, di adzan di situ, di atasnya, ke atas makin bagus. Tujuannya apa? Suaranya otomatis kalau diucapkan di atas gitu, maka ini lebih jauh jangkauannya suaranya. Karena mungkin ketika semacam tadi, jadi mati lampu atau semisalnya. Nih, pada asalnya memang dulu semacam itu. Jadi dengan naik ke atas ada tempat untuk mi'danah, yaitu tempat untuk adzan. Jadi ini disunahkan untuk suara yang tinggi ketika adzan, suara yang keras, tinggi. Berdasarkan jadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu yang beliau merafa'kannya, yakni fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta farfa sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un ila syaidalahu yaumil qiyamah. Maka jika kamu berada di tengah-tengah yakni dombamu atau di daerah lembah yang kamu berada di situ, lalu kamu adzan, maka tinggikan suaramu, keraskan suaramu dengan adzan itu. Kan sungguhnya tidak ada yang mendengar suara muadzin, baik itu jin atau manusia atau sesuatu, kecuali semua itu akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Kemudian yang berikutnya adalah ayakunal adzan al adat alladzi ja'at bi sunnah bila ziyadah wala naqas. Ya, ini hendaknya adzan itu dilakukan jumlahnya ya sesuai dengan yang datang di dalam as-sunnah, tanpa tambahan dan juga tanpa pengurangan. Dalilnya sama, sabda Rasulullah SAW, man amila amalan laisa amruna fa huwa raddun ay mardud. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami, maka amalan itu akan tertolak. Jadi enggak ada tambahan lafaz yang lainnya ataupun dikurangi. Demikian juga yang berikutnya, yang ketujuh adalah hendaknya adzan itu berasal dari satu orang. Maka tidak sah adzan itu dari dua orang. Dalam artian sekali adzan itu dua orang, separuh-separuh. Nah, jadi seandainya salah seorang adzan separuh, kemudian disempurnakan, diteruskan oleh yang lainnya, maka ini lam yasih, disebutkan tidak, ini tidak sah. Yang kedelapan, yakni hendaknya adzan itu yakni dengan niat. Nah, ini dari seorang muadzin, seorang muadzin maka adzan itu dengan niat. Dan niat melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi mesti harus dengan niat. Kemudian yang berikutnya, hendaknya seorang muadzin ini seorang muslim. Seandainya orang kafir ini azan, maka tidak sah azannya. Karena orang kafir bukan termasuk orang yang ahlul ibadah, orang yang berkewajiban untuk melakukan ibadah. Yang berikutnya adalah hendaknya orang yang adzan atau muadzin ini mumayyizan, ini orang yang sudah mumayyiz, yakni seorang yang berusia 7 tahun sampai hingga balik, yakni yang sudah paham tentang pembicaraan. Seandainya diperintah, dia bisa melakukan perintah tersebut. Sudah mumayyiz. Jadi mumayyiz ini ya di bawah balik, tapi sudah ngerti mumayyiz ini baik, ini jelek, kemudian diperintahkan untuk ini, dia bisa mengerjakan macam ini bisa. Kemudian berikutnya adalah hendaknya orang yang adzan ini orang yang berakal, dalam artian yakni sehat akalnya. Maka tidak sah adzan dari seorang yang gila, orang majnun. Kemudian ayakuna dzakaron. Ya, hendaknya yang adzan ini adalah laki-laki. Maka tidak dianggap adzannya seorang wanita. Berdasarkan kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, laisa 'ala nisa'i adzan wa iqamatun, tidak ada kewajiban bagi wanita untuk adzan dan iqamah. Jadi wanita ini bukan termasuk orang yang dianjurkan untuk adzan. Ya, karena juga adzan tadi disyaratkan untuk meninggikan suara, sedangkan wanita tidaklah demikian. Demikian juga ayakuna adilan, hendaknya orang yang adzan itu orang yang adil. Walaupun secara zahir,
Karena adzan ini ada ibadah. Wa huwa afdal min iqamah al-sahih, dan ia merupakan dan adzan ini lebih afdal, lebih utama daripada iqamah al-sahih. Ini dengan yang pendapat yang benar. Kenapa? Karena Nabi SAW mensifati orang-orang yang adzan ini dengan amanah. Jadi orang yang mendapatkan amanah. Muadzin ini orang yang memegang amanah. Misalnya orang yang fasik, maka ini tidak amanah, tidak bisa dipercaya. Bagaimana? Bukan dalam sebuah hadis, umana unnasi ala salatihim wa sahurihim al muadzinun. Jadi orang-orang yang dipercaya oleh manusia, yakni untuk berkaitan dengan salat mereka dan juga sahur mereka, ada orang-orang yang adzan, itu orang yang muadzin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, yaitu berkaitan dengan sahnya atau bolehnya adzan dari orang yang fasik, ini ada dua riwayat. Yang paling kuat yakni tidak sah atau tidak bolehnya adzan dari orang yang fasik, karena ia bertentangan atau menentang atau menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tertib urutan al-fasik sebagai muadzinan, maka seyogianya tidak yang bagi ayu jawaza qaulan wahidan. Adapun orang yang tidak diketahui keadaannya, maka boleh adzan, boleh sah adzannya. Tidak diketahui, maksudnya tadi keberadaan orang itu tidak diketahui apakah orang ini baik apa enggak, tiba-tiba adzan, maka ini sahih atau sah adzannya. Kemudian disebutkan sini yaitu adapun orang yang disebutkan Syekh Imam Syekh Abdul Aziz bin Baz qaddasallahu ruhahu mengatakan la yu'taddu bi adhanil fasik. Jadi adanya orang fasik ini tidak dianggap. Wal halik fasikun fiskon zahiran wa laysa masturan, nas'allahu al-afiyah wa yanbaghi ay yuj'al ghairuhu. Ya, orang yang halik ini maksudnya ya halik macam halku rikia semacam itu. Ini orang yang fasik, dan kefasikan yang nyata, maka maksudnya semua orang bisa melihat itu kefasikannya. Maka kita meminta pada Allah al-afiyah, dan seyogianya ini diangkat atau dijadikan yang lainnya. Sampai semacam itu masalah adzan jadi diperhatikan. Karena adzan ini ibadah. Jadi adzan, kata-kata adil, orang yang adzan tuh, orang muadzin bahasa adil ini menyangkup apa? Hendaknya orang yang adzan itu seorang muslim, seorang berakal, kemudian orang laki-laki, kemudian satu orang adil dan mumayyiz. Kemudian berikutnya adalah bab berikutnya disyariatkannya adzan dan juga iqamah untuk lil jam'i wa qadha'il fawaid, untuk sholat jamak dan juga sholat mengqadha, sholat yang ketinggalan.
Ya ini barang siapa menjamak antara sholat duhur dan asar atau maghrib dan isya, baik di dalam safar atau tidak safar, baik ketika hujan atau sakit, disebutkan fa innahu yu'adzanu lil ula, ya ini adzan untuk yang pertama, kemudian iqamah untuk setiap sholat fardunya. Maksudnya ketika menjamak sholat duhur dan asar, maka ini adzan, kemudian dia iqamah sholat duhur, iqamah, habis itu salam, habis itu iqamah lagi, kemudian sholat asar. Maksudnya adanya sekali, iqamahnya 2 kali. Ini berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu di dalam jamaknya sholat Nabi, jamaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah, anau adzana tsumma aqama fa shalla. Bahwasanya situ dikembalikan adzan, kemudian diiqamai fa sholat duhur, kemudian sholat duhur, kemudian diiqamai lagi, kemudian sholat asar. Jadi ketika sholat jamak sholatnya, maka ini adzannya 1, iqamahnya 2. Demikian juga wakadha ata al-Musdalifah fa shalla biha al-maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamataini. Demikian juga sholat di Musdalifah, yakni sholat maghrib dan isya, ya, dengan 1 adzan dan 2 iqamah Hadis sahih dari Imam Muslim. Demikian juga di situ disebutkan, jadi maka untuk 2 sholat ini 1 adzan, kemudian apa tadi waktu, karena apa, waktunya dijadikan 1 kan, bergabung, karena jamak ini dijadikan 1 waktunya, sehingga menjadi 1 waktu. Kemudian berkaitan dengan iqamah, maka tidak cukup dengan 1 iqamah, karena masing-masing sholat ini ada iqamah. Maka ini yang sebagaimana kita ketahui, jadi orang yang makan sholat jamak ini 1 adzan, kemudian iqamahnya untuk masing-masing sholat. Semacam tadi misalkan isya dan maghrib, maka isya maghrib dulu, kemudian maghrib iqamah sholat maghrib, kemudian salam, kemudian iqamah, kemudian sholat isya. Insyaallah ini banyak ketika kita mengerjakan jamak dengan semacam itu. Kemudian juga orang yang mengqadha sholat yang telah berlalu, mengqadha sholat yang memang waktunya telah lewat, maka ini adzan sekali, kemudian habis itu iqamah likulli fardhidah untuk masing-masing sholat fardu. Berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu dengan hadis yang panjang berkaitan dengan tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau di dalam safar, ya ini tertidur dari sholat fajar, sehingga mereka tidak ada yang bangun kecuali setelah terbit matahari. Akhirnya mereka pun setelah bangun, dan yang bangunkan adalah karena matahari telah terbit, panas, kemudian bangun. Mereka setelah bangun, mereka pun berpindah dari tempat mereka, kemudian adzan, Bilal adzan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat, kemudian sholat subuh, maka kemudian beliau melakukan apa sebagaimana yang beliau lakukan setiap harinya. Jadi kisah ini jadi pernah di dalam, setelah pulang di peperangan ini sebelum itu nanti tolong siapa yang bangun duluan membangunkan yang lain. Naam, ternyata yang bangunkan adalah, kita bangunnya ternyata matahari, ya. Jadi ini ada hikmahnya. Jadi sholat apa subuh? Sholat subuh sudah bangun sudah matahari sudah terbit. Maka itu pun pindah dari tempatnya, kemudian adzan, habis adzan kemudian tetap sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini pentingnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi walaupun seandainya sholat subuhnya itu sudah kesiangan, masih sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini kita ambil pelajaran dari situ.
baru kemudian sholat subuh. Maka ini yang menunjukkan bahwa iqamah untuk sholat ini. Termasuk juga ini ditunjukkan berkaitan dengan sholat iqamah untuk sholat tersebut. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni wa amara Bilalan fa aqama shalah fa shalla bihim as-subha falamma qada shalah qala man nasiya shalah fa yusalliha idza dzakaraha fa inna Allaha qala wa aqimi sholata li dzikri. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mendirikan sholat iqamah. Kemudian Rasulullah sholat mengimami mereka. Kemudian ketika selesai sholat, Rasulullah bersabda, barang siapa yang lupa sholat, maka adalah dia mengerjakan sholat tersebut ketika dia ingat. Karena sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wa aqimi sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Untuk mengingatku. Demikian juga apa yang dilakukan oleh beliau Rasulullah SAW ketika disibukkan oleh Al-Ahzab, gitu ya, ketika ada peristiwa Ahzab, sehingga sampai disibukkan tidak sempat mengerjakan sholat pada waktunya. Demikian juga Syekh bin Baz Rasulullah Ta'ala ini mengatakan berkaitan dengan hadis Qatadah tentang yaitu mengkodoknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat fajar ketika mereka tertidur dari sholat subuh. Yang beliau mengatakan hadza yadullu ala anna man nama an sholatin aw nasiyaha shallaha kama yusalliha fi waqtiha min adzaniha wa iqamatiha wa radibatiha wa min as-sunnah ayyan takila minal makan alladzi nama fihi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa kadza yakdi al-jahriyah jahriyatan wa siriyah siriyatan. Yakni dia mengatakan ini menunjukkan bahwasanya orang yang tertidur dari sholat, dari tertidur sehingga tidak bisa mengerjakan sholat pada waktunya, atau dia lupa, maka dia mengerjakan sholat tersebut sebagaimana dia kerjakan pada waktunya. Ini ada adzan, iqamah, kemudian sholat rawatibnya, dan termasuk sunnah yaitu dia berpindah dari tempat yang dia tidur di tempat itu, pindah dulu berdasarkan apa yang dikerjakan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga dia mengatakan, yakni sholat jahriyah diqadha dengan menjaharkan, dan sholat siriyah diqadha dengan mensirkan, tidak mengeraskan bacaannya. Wallahu a'lam. Berikutnya adalah anwa'u ijabati nida. Ini juga hal yang penting, yakni macam-macam menjawab adzan atau macam-macam jawaban adzan. Ketahuilah bahwasanya disunahkan bagi orang yang mendengar adzan, yang mendengar muadzin, dan juga orang yang iqamah untuk menjawabnya, atau mengikutinya dengan sir, apa tidak keras, yaitu dengan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin atau orang yang mukim, orang yang iqamah, kecuali dalam lafaz hayya as-shalah dan hayya al-falah. Maka mengucapkan, dia menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian membaca doa yang disyariatkan setelah adzan. Dan tidaklah dilakukan lagi bahwasanya Nabi SAW mensyariatkan untuk umatnya berkaitan dengan doa ketika adzan dan setelah adzan. Ini ada 5 macam. 5 macam sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala
di dalam kitab Zadul Ma'ad, yakni juz 2 halaman 391, beliau mengatakan wa amma hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi dzikri indal adani fa syar'a li ummatihi minhu khamsata anwa. Adapun ajaran atau sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam doa ketika azan, maka beliau mensyariatkan untuk umatnya ini ada 5 macam. Yang pertama, apa 5 macam? Jadi yang pertama adalah orang yang mendengar azan atau juga iqamah ini membaca seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu ma'al muadzin." Apabila kalian mendengar nida azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Demikian juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, tsumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tsumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwata illa billah, tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwata illa billah, tsumma qala Allahu akbar, Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar, tsumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah, min qalbihi dakhalal jannata." Ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muadzin ini membaca atau mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, lalu salah satu di antara kalian mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian ketika muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ketika muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, dia membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika muadzin membaca hayya 'alal falah, dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika muadzin membaca Allahu akbar, Allahu akbar, dia mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian ketika muadzin membaca la ilaha illallah, dia pun membaca la ilaha illallah dari dalam hatinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Perhatikan ini keutamaannya. Makanya jangan dilewatkan. Dan terkadang masalah ini kalau kita lihat, ya ini terkadang di antara kita pun ketika ada adzan kadang-kadang ngomong sendiri. Muadzin mengucapkan adzan, kemudian terkadang kita ngomong apalah dengan teman sehingga tidak sempat menjawab adzan. Kemudian yang kedua, yakni yaqulu akibat tasyahudul muadzin, yakni dia mengucapkan setelah muadzin ini membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, setelah baca itu ini membaca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ini yang kedua. Ini dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW anhu qala, bahwasanya beliau bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dhanbuhu." Wa fi riwayatin man qala hina yasma'ul muadzin wa ana asyhadu, dan seterusnya. Barang siapa yang baca ketika mendengar muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ketika mendengar muadzin yang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina,
diampuni dosanya. Dan sebuah riwayat, barang siapa yang baca ketika mendengar muadzin, wa ana asyhadu, dan seterusnya. Ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Shalah. Yang bab disunahkan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian yang ketiga, ada 5 macam tadi. Macam yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai menjawab muadzin, menjawab azan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulu tsumma shallu alayya. Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran. Tsumma sallallahu alaihi alwasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tabagi ila li 'abdin min ibadillah. Wa arju an akuna ana huwa. Fa man sa'ala li alwasilah halas lahu syafa'ah." Hadis riwayat Imam Muslim. Yakni bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bacalah sholawat untukku. Karena sungguhnya barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah, karena sungguhnya ia merupakan sebuah manzilah, kedudukan di dalam surga yang tidak seupianya diperuntukkan kecuali untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, dan aku berharap itu adalah aku. Maka barang siapa yang meminta untukku al-wasilah, maka halal baginya syafaat, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang keempat, yakni setelah membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka membaca yakni doa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qaimah ati Muhammad dalil wasilata wal fadilah wa ba'ath maqama mahmudan alladhi wa'atta khalas lahu syafaati yaumil qiyamah." Barang siapa yang membaca ketika mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah ati Muhammad dalil wasilata wal fadilah wa ba'ath maqama mahmudan alladhi wa'atta khalas lahu syafaati, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Yang disebutkan di dalam Baihaqi ada tambahan innaka la tuliful mi'at. Ini di dalam Sunan Baihaqi dan dihasankan oleh Imam Syekh bin Baz di dalam Tuhfatul Akhyar dan di dalam Majmu' Fatawa. Allah a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, doanya ini ya, doa-doa ada 5 macam. Ya. Yang kelima adalah yad'u li nafsihi ba'da dzalik, man berdoa untuk dirinya sendiri. Yakni dia mohon pada Allah dari karunia Allah, dari fadl Allah. Karena ini disunahkan. Fa'inahu yustajabu lah. Ini mustajab ya, doa antara adzan dan iqamah ini kan mustajab. Berdasarkan dari hadis dari Anas radhiyallahu anhu, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ad-da'watu la turaddu bainal adzani wal iqamati fad'u. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak, maka berdoalah kalian. Berdoalah kalian. Ya, ini di sini Syekh Khatani menyebutkan bahwasanya beliau pernah mendengar, yakni Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala wa qaddasa ruhahu mengatakan, inilah macam-macam doa yang semuanya
diucapkan maratan wahidah, sekali, majmu'ah ma'akuli adzanin. Jadi maksudnya diucapkan semuanya sekali waktu dalam setiap azan, Kemudian yang berikutnya adalah keutamaan menjawab muadzin tadi. Ini keutamaan menjawab muadzin, keutamaan menjawab azan ini adalah besar ini anunya. Yang pahalanya. Ini supaya apa? Ya kita ini kan pahalanya besar, kan mudah. Supaya perhatikan, ada perhatian ke situ. Dan sebelumnya mungkin kita lanjutkan apa sementara masih di sampai sini dulu. Keutamaan dengan menjawab azan ini, sekali lagi ini banyak sekali keutamanya. Artinya ketika kita mendengar azan ini, kalau bisa ini tidak dilewatkan itu, entah dibuat omong-omongan dengan yang lain. Kadang-kadang ini ada azan bicara-bicara, mungkin habis taklim misalkan, habis taklim azan, kemudian ini masih ada pembicaraan, sehingga ini didengarkan. Ketika ada azan, dengarkan kemudian dijawab. Ini banyak sekali ini. Ya ini keutamaannya banyak sekali sini. Ada beberapa poin. Tab untuk sementara. Sebelum kita lanjutkan ke ini, yaitu keutamaan menjawab muadzin, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Tafadhal. Ya Pak Hazim. Halo? Abu Hazim? Ya, Ustaz. Saya pikir sudah tidur. Sudah tiduran. Tidur kayaknya nih. Sudah pagian. Ini Ustaz, ada menggunakan ada dengan menggunakan mikrofon itu, apakah tetap harus meninggikan suara, Ustaz? Ya, sebenarnya tidak menafikan, karena otomatis walaupun dengan mikrofon, kalau suaranya rendah dengan suara tinggi kan berbeda juga. Semakin tinggi kan semakin keras juga gitu kan. Kita ngomong biasa begini dengan ngomong yang teriak walaupun sama-sama pakai mic kan ya berbeda. Tapi tetap dalam artian agak tinggi, dalam artian tidak Allahu Akbar, tidak begitu walaupun pakai mic. Ya kan kelihatan toh. Ya, tapi kalau bisa ya semangat dan agak keras gitu. Walaupun pakai mic. Allah alam isma. Jadi tidak berarti loyo ketika kan sudah ada mic, kan berbeda juga. Ya. Jadi agak tegas, suara agak keras. Nah, insya Allah tidak menafikan itu. Nah, bukan ada lagi. Di sini ini coba nanti mungkin ya kita
Jadi Doa, ya, doa apa iqamah? Nah, Ustaz, doa sesudah iqamah itu sama dengan doa setelah azan atau apa? Atau ada doa khusus? Ya, jadi nanti ini disebutkan di sini bahwasanya iqamah itu kan sama dengan azan. Jadi sama saja berlaku apa yang berlaku dengan berlaku azan, setelah azan yang berlaku juga untuk iqamah itu. Jadi ya doanya doa sebagaimana habis azan itu. Jadi kalau kita kan kadang-kadang mendengar ini mendengar ini mau sholat kan ada doa-doa gitu kan. Imam mengenai doanya ini, insya Allah kalau saya husnudzon ya doanya doa habis adzan itu. Maka termasuk ketika iqamah juga dijawab itu iqamah, menjawab iqamah. Nah, doanya doa semacam itu kan ini masuk. Baina kulli adzana ini sholatun, setiap antara dua adzan ini ada sholat. Maka ini iqamah ini memang juga disebutkan adzan, begitu. Jadi berlaku juga. Ya itu untuk diperhatikan. Nah, terkadang mungkin sebagian kita ini lewat aja karena iqamah kan. Nah kadang-kadang habis iqamah langsung bahkan kalau mendengar adzan baca apa itu gitu kan. Seakan-akan gitu toh. Enak wah ada bid'ah itu ini. Ini ya kalau bacaan yang lain ya enggak ada artian apalagi waktunya kan singkat itu antara iqamah dan Allahu Akbar takbirnya imam gitu kan. Ya minimal baca tadi. Kalau bisa baca ini sholawat kemudian doa setelah adzan itu dibaca. Ini. Jadi ternyata demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Katanya ada juga yang melarang membaca doa ketika iqamah. Itu gimana, Ustaz? Apa ada fatwa yang memang seperti itu, Ustaz? Ketika menjawab maksudnya? Membaca doa setelah iqamah itu menjawab atau membaca doa? Membaca doa setelah iqamah, Ustaz. Ada yang melarang. Apakah itu memang ada fatwanya, Ustaz? Saya belum tahu itu Allah. Belum tahu, coba nanti kita. Ya di sini pakai pakai dalil umum kayaknya. Jadi kalau yang larangan itu saya belum tahu. Ya mungkin itu pernah baca ya? Pernah disebutkan? Karena pernah ada yang tanya, tapi Anda pernah baca tulisan Ustaz Yazid itu ya sama hukumnya sama dengan ya maksudnya di antara dua adzan ada sholat, itu artinya iqamah disamakan hukumnya dengan adzan. Karena pernah baca itu, tapi ada yang nanya di sini, ada yang pernah bagi tahu kalau tidak ada doa setelah iqamah. Berarti kalau dia bilang tidak ada doa setelah iqamah, berarti dia juga tidak membolehkan menjawab iqamah gitu. Betul tak? Oh gitu. Mestilah. Saya wallahu alam. Saya belum tahu itu. Cuman kalau doa mungkin yang dimaksud mungkin doa kalau antara adzan dan iqamah doanya tidak ditolak itu ya doa mungkin untuk doa untuk diri sendiri tadi. Doa apa saja kan gitu. Doa apa saja. Semacam itu. Ada yang ini itu tadi berkaitan dengan menjawab itu. Tapi kalau ada, saya belum tahu, tahu ada fatwa larangan untuk itu. Nah, tape. Udah jam 10 kayaknya ya, jam 10 kan seperempat itu ya. Nah. Di sini ada tentang apa keutamaan jawab muadzin gitu, keutamaan menjawab muadzin. Tapi ini agak panjang, jadi agak beberapa poin begitu. Jadi intinya di sini ya banyak sekali. Ya minimal kita
walaupun ini belum kita sebutkan, tapi ini ada intinya memberikan motivasi kepada kita untuk sekali lagi untuk bisa menjawab muadzin. Karena kadang-kadang yang terjadi, kadang-kadang semacam itu yang terjadi ketika ada azan dikumandangkan, kemudian yang lain pun kadang-kadang mengajak bicara kita gitu kan, atau bertanya tentang ini dan itu. Maka ahsan, lebih bagus ketika yaitu diam untuk mendengarkan azan, kemudian bisa menjawabnya, baru kemudian habis itu mungkin kalau ada sesuatu yang penting, kemudian ketika bisa bisa untuk berbicara setelah itu. Jadi supaya tidak kehilangan keutamaan yang besar, keutamaan yang agung itu. Tapi mungkin sementara itu dulu, mudah-mudahan bisa kita ambil faedah dari apa yang kita baca. Nah, bagaimana? Yakfi? Halo? Ya betul. Cukup sementara, cukup di sini atau kita tambahkan? Apa yang ditambah? Ditambah sedikit. Artinya maksudnya apa yang ditambah? Kita baca bab berikutnya, maksudnya tentang tadi saya bilang keutamaan menjawab muadzin. Sini ada beberapa poin disebutkan. Boleh juga. Gimana? Boleh juga. Baik. Jadi keutamaan menjawab muadzin ini dengan ucapan ini banyak sekali. Antaranya ada yang pertama adalah mujibul muadzin minas syuhada'i alal khair. yakni orang yang menjawab muadzin ini termasuk syuhada alal khair, yakni orang yang akan nanti menjadi saksi yaitu kebaikan, yakni berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala sayun illa syahida lahu yaumil qiyamah. Jadi tidaklah yang mendengar suara muadzin baik itu jin atau manusia atau sesuatu kecuali dia nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Yang kedua, orang yang menjawab muadzin tulus ikhlas dari dalam hatinya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dengan hal itu. Bagaimana tadi disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang disebutkan barang siapa yang mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh muadzin, lalu jika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, dia pun mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi, tulus dari dalam hatinya, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Ini kan keutamanya sangat besar, jaminannya masuk ke dalam surga. Maka iman-iman ketika tidak sempat menjawab. Kemudian yang ketiga, ijabatul muadzin yaghfirullahu biha adz-dzunub, yakni jawaban muadzin menjawab muadzin, maka ini menjadikan sebab Allah mengampuni dosanya. Yakni berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi, dan disebutkan bahwasanya barang siapa yang membaca setelah tasyahudnya muadzin wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu, akan diampuni dosanya. Kemudian keempat, barang siapa man ajabal muadzin, barang siapa yang menjawab muadzin kemudian dia membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalasnya
dengan 10 kali lipat tadi, dengan 10 kali lipat. Ini maka ini sunnah ketika mau menjawab sebelum baca doa ini membaca sholawat dulu. Ini sunnah. Bagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Adapun sholawat Allah, maksudnya sholawat Allah kepada Nabi adalah pujian atau sanjungan Allah kepada beliau. Kemudian kalau malaikat, sholawatnya malaikat, maka Abu Aliyah mengatakan, kalau Abu Aliyah mengatakan sholatullah, sholawat Allah itu merupakan pujian atau sanjungan Allah terhadapnya indah malaikat di sisi para malaikat, maksudnya begitu. Adapun sholat malaikat bermakna doa. Maka bisa saja artinya ketika seorang baca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1 kali, maka Allah akan menyebut namanya dan menyanjungnya di sisi para malaikat 10 kali lipat. Nah, ini merupakan keutamaan yang sangat agung. Maka orang yang meninggalkannya maka tidak akan mendapatkan hal itu. Wallahu musta'an. Yang berikutnya adalah barang siapa yang minta kepada Allah dari al-wasilah tadi untuk Nabi SAW setelah adzan, maka dia akan mendapatkan syafaat beliau. Bagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian Rasul mengatakan, kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah, kata Rasulullah, fa innaha manzilatun fil jannah, karena sesungguhnya itu merupakan manzilah di dalam surga yang tidak seyukianya diperuntukkan kecuali untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, dan aku berharap itu adalah aku. Barang siapa yang minta kepadaku al-wasilah, halas lahu as-syafa'ah. Halas lahu as-syafa'ah. Demikian juga barang siapa yang minta pada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiranya ayyaba asahu maqama mahmuda, semoga Allah membaca dengan ini, jadi untuk mengutusnya atau menempatkannya di tempat yang terpuji, maka wajabat lahu syafaatun Nabi, dia akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan di hadis berkaitan dengan doa setelah adzan tersebut. Demikian juga pahala orang yang mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh muadzin dengan yakin. Dia mengucapkan itu dengan yakin, maka ia akan masuk ke dalam surga. Ia akan masuk ke dalam surga. Sebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Bilal berdiri azan. Falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hadza yaqinan dakhala jannah. Ketika Bilal diam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengucapkan ini yakin, dengan yakin, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis dari Imam An-Nasa'i. Kemudian yang berikutnya, ijabatu da'wati mujibil muadzin, dikabulkannya doa orang yang menjawab muadzin, menjawab muadzin. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seseorang mengatakan, ya Rasulullah, innal muadzinina yafdulunana. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang azan, para muadzin itu telah mempunyai kelebihan dibanding kami. Dia pahalanya besar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul kama yaqulun, ya, ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh para muadzin itu. Fa idzan tahaita fasal tu'ta. Jika kamu telah selesai, jadi selesai maksudnya selesai menjawab dari muadzin, maka mintalah, berdoalah.
tu'ta, kamu akan diberi. Doanya akan dikabulkan, maksudnya akan diijabahi doanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kitabus shalah, bab tentang apa yang diucapkan jika mendengar muadzin. Demikian juga Al-Allamah Al-Albani menyebutkan di dalam Sahih Sunan Abu Dawud, hadis sahih. Kemudian yang berikutnya adalah yang tadi itu, doa la yuratu doa indan nida, tidak ditolak doa ketika azan. Dibukanya pintu-pintu langit. Dibukanya pintu-pintu langit. Dibukanya dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'atani tuftahu fihima abwabus sama. Ada dua waktu yang dibukakan di situ pintu-pintu langit. Wa qallama turaddu ala da'in da'watahu. Dan yakni doa ini bayangkan dikabulkan, maksudnya tidak ditolak di situ. Jarang sekali doa ditolak di situ. Yani indah huduri nida wasoffi fisabilillah. Ini ketika huduri nida, ini ketika datangnya apa? Nida, ini azan atau azan dan sof di dalam perang fisabilillah. Di dalam sebuah lafaz disebutkan ada dua waktu yang tidak ditolak doa di situ, atau sedikit atau jarang sekali ditolak, yaitu doa ketika indah nida dan indah ba'as, dan ketika perang berkecamuk. Perang berkecamuk. Kemudian juga doa la yuratu bainal adzan dan iqamah tadi. Doa tidak ditolak antara adzan dan iqamah. Doa tidak ditolak antara adzan dan iqamah. Kemudian juga yang ke-11, mujibul muadzin mutabi'un din Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sunnah al-adimah. Orang yang menjawab azan, orang yang menjawab muadzin, ini berarti telah mengikuti Nabi. Ini ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah yang agung ini. Dan telah melakukan jadi perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yurjalahu al-hidayah. Dan diharapkan dengan itu dia akan mendapatkan apa? Hidayah. Diharapkan masuk di dalam firman Ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illal balaghul mubin. Dan jika kalian mentaati Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan tidaklah kewajiban bagi Rasul kecuali hanya menyampaikan penyampaian yang nyata. Ini artinya apa? Kita niatkan ketika itu ittiba Rasul. Ittiba menjawab adzan, ittiba Rasul. Demikian juga orang yang menjawab muadzin ini berharap kepada Allah dan hari akhir. Banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai suri tauladan baginya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh telah ada pada diri kalian di dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan menyebut Allah dengan sebutan yang banyak. Yang terakhir, yakni karunia Allah Ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dilimpahkan kepada hambanya. Dan adzan merupakan ibadah yang agung. Maka maka tidak akan ada yang bisa mendapatkan karunia tersebut dan mendapatkan keutamaannya kullu ahad, setiap orang. Artinya ketika orang itu tidak menjawab adzan, ini dikhawatirkan ini tidak akan mendapat nilai pahala menjawab tersebut. Allah alam bisawab. Ini mudah-mudahan ini bisa memberikan
perhatian bagi kita, minimal untuk bisa menggunakan saat-saat tersebut untuk bisa mendapatkan nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah beliau dan diberi istiqomah, bisa tetap berpegang dengan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.